Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tantangan di era industri 4.0 adalah bagaimana umat Islam masuk di situ. Sebagaimana kita ketahui, era 4.0 ada 4 hal yang dikenal dengan ABCD sebagai salah satu produk turunan dari situ. A adalah artificial intelligence. Jadi bagaimana ke depan itu seluruh kehidupan itu akan dideterminasi oleh artificial intelligence. Maka kemudian kecerdasan buatan inilah yang kemudian akan mendrive kehidupan kita ke depan. Yang kedua adalah blockchain. Blockchain sebagai sebuah produk teknologi akan juga sangat berpengaruh bagi umat Islam. Blockchain itu ibarat seperti sanad dalam hadis, karena semua orang bisa melakukan verifikasi atas sebuah informasi. Jika informasi itu layak diterima, jika informasi itu benar, maka akan disebut bahwa benar. Jika salah, maka salah. Ini akan membantu bagaimana ke depan, apakah bisnis, ekonomi, dakwah, pendidikan, dan sebagainya masuk ke situ. Yang ketiga adalah cloud, bahwa semua kehidupan nanti akan tergantung dari cloud, dari awan, dari langit. Akhirnya internet dan internet of things terutama itu akan menjadi hal yang terpenting dalam ke depan, sehingga orang yang tidak memanfaatkan teknologi itu akan tertinggal. Dan yang keempat adalah D-nya adalah data. Artinya apa? Bahwa ke depan big data, bahwa orang hidup itu akan dipengaruhi oleh data. Data akan menentukan segalanya, data akan diproses sedemikian rupa. Dalam saat yang sama kemudian kita juga mengalami apa yang dinamakan dengan bonus demografi, bahwa nanti angkatan kerja usia produktif di Indonesia usia 15 sampai 65 tahun itu akan mendominasi kehidupan Indonesia sekitar 60 sampai 70% pada tahun 2030. Artinya pada saat itu diisi oleh generasi milenial, generasi yang lahir setelah tahun 1980. Artinya apa? Artinya ini akan terjadi perubahan yang maha dahsyat. Apalagi jika kita membaca sebuah buku namanya Millennial Kill Everything, bahwa ke depan nanti yang menentukan adalah generasi milenial. Pertanyaan kita adalah bagaimana kemudian kita sebagai umat Islam menghadapi itu? Maka tentu akan berubah dalam beberapa aspek. Dalam proses pendidikan pasti akan berubah. Interaksi antara murid dan guru ini akan berubah. Dan ini nanti juga akan merubah cara proses belajar mengajar dan seterusnya. Ini yang perlu diantisipasi. Yang kedua kaitannya dengan dakwah. Tentu saja dakwah yang dengan cara yang masih cara-cara konvensional akan ditinggalkan. Orang-orang akan mengejar bagaimana dakwah itu bisa menjadi bagian dari dirinya. Mereka mencari informasi, misalkan lebih mudah mencari di YouTube terhadap informasi yang diinginkan daripada mendatangi ke proses-proses kegiatan-kegiatan pengajian. Ini yang perlu untuk diantisipasi. Demikian dua kaitannya dengan ekonomi. Maka kemudian dari eksternal ekonomi nanti keuangan akan menjadi cashless society. Orang sudah tidak tergantung lagi dengan uang fiat, uang kertas, tapi akan berubah dan seterusnya dan seterusnya. Tantangan ini sesungguhnya menjadi hal yang urgent untuk diperhatikan oleh semua, terutama adalah lembaga dakwah Islam, tentu adalah ormas Islam, terutama terhadap harokah Islam, supaya nanti tidak ditinggalkan umat. Karena umat ke depan pasti mereka lebih cerdas dalam tanda kutip dibanding kita, karena tuntutannya juga akan lebih maju. Sekali lagi ini tantangan. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita mampu menjawab itu. Intinya adalah kita tidak boleh meninggalkan itu, kita tidak boleh menjauhkan itu, tapi kita tidak boleh terlena dengan itu, tapi bagaimana kita memanfaatkan industri 4.0 dengan seluruh turunannya itu menjadi bagian terintegrasi untuk dakwah Islam, bagian terintegrasi untuk menegakkan peradaban Islam di bumi. Terima kasih. Saya Syekh Subagio, Ketua Bidang Perekonomian DPP Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.